Halo teman-teman Suara, kembali lagi di podcast Pemuka After Class dalam program Ananta Suara. Tempat di mana ngobrolnya mahasiswa setelah kuliah yang biasanya obrolannya tuh lebih seru daripada tugas di kampus. Nah, hari ini spesial banget nih. Kita bakal ngobrol terkait dunia kreator, personal branding, dan bisnis yang dibangun oleh mahasiswa yang saat ini sangat berkembang pesat. Hari ini aku gak akan sendirian. Aku bakal ditemenin sama Mas Adit. Beliau adalah salah satu mahasiswa yang aktif di dunia kreator dan memiliki bisnis sekaligus ownernya yang sangat produktif dan inovatif. Halo Mas Adit, apa kabar? Ya, halo, baik. Makasih ya, akhirnya kita bisa ngobrol setelah sekian lama ini ngatur jadwal. Oke. Sangat susah ya. Sebelum kita mulai ngobrolnya yang lebih seru, boleh dong Mas Adit memperkenalkan diri dulu dari nama, prodi, sama kuliahnya di mana. Oke. Baik, selamat pagi ya. Perkenalkan, saya Aditya Swastama. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Karanganyar, angkatan 2023. Dan saya di sini selaku narasumber dan saya juga owner dari Strawdis Garden. Oke. Langsung aja ya. Kenapa sih Mas? Jujur aku kepo banget. Kenapa sih milih bisnis di kebun strawberry? Karena kan anak muda sekarang itu jarang banget ya mau terjun langsung ke kebun. Ke kebun. Ke kebun. Pokoknya simpel banget ya. Sekarang banyak sekali anak muda ya, yang dimana anak muda tersebut itu saat berpikir ketika dalam dunia pertanian itu adalah hal yang kuno ataupun hal yang kotor. Akan tetapi ketika kita mengulik ya di dalam pertanian itu banyak banget keseruannya. Contohnya sekarang ada banyak sekali ya, kayak misalnya ya ada pertanian keberlanjutan. Jadi teknologinya itu akan mulai sangat pesat ya. Jadi dibanding buat kan kalau ini di Tawangmangu ya? Iya, betul. Kalau di Tawangmangu kan banyak kafe, terus penginapan. Itu berarti kalau sekarang lebih mending ini ya buat kebun itu daripada buat kebun strawberry. Bagus. Terus awal mulanya itu modal nekat atau emang udah dirancang gitu sama orang tua? Kalau saya sendiri ya modal nekat karena ini ide Wow. pure dari ide saya. Seperti itu. Jadi nggak cuman ini ya, nggak cuman buat seru-seruan aja, tapi ada benefitnya banyak. Ya, betul. Selain bisnis kan Mas Adi juga aktif di konten kreator ya. Terus awal tertariknya itu karena apa? Awalnya cuman iseng aja sih. Jadi awalnya saya suka sekali untuk membuat vlog ya, seperti A Day in My Life. Terus habis itu kayak konten nyanyi gitu. Terus habis itu juga ada konten pertanian seperti itu. Karena kan sekarang ya di TikTok itu emang jarang banget ya, minim anak muda yang suka bertani gitu. Jadi sebenarnya ada noble purpose ya, supaya mereka anak muda ya itu supaya tertarik dengan dunia pertanian ketika melihat konten saya seperti itu. Oh, jadi awalnya cuman iseng, terus akhirnya berkelanjutan sampai sekarang. Ya, betul. Masih inget gak sih pertama kali konten yang dibuat tuh apa? Oke, pertama kali konten yang dibuat kalau nggak salah ya, kita bikin permen strawberry kalau nggak salah, dan itu penontonnya itu tembus sampai 2 juta penonton ya, itu Wow. udah startup internasional gitu. Oke. Jadi strawberry itu dibuat permen gitu, Iya, betul. terus dibuat konten. Dibuat konten, betul. Oh alah. Jadi tuh sekarang lebih suka konten yaitu berkebun, daily, atau emang yang lagi trending aja sekarang? Kalau saya sendiri sih sesuai dengan pendirian saya ya, dengan ada in my life tadi, supaya nanti penonton itu bisa melihat keseharian saya seperti itu. Terus selama buat konten kan pasti ini ya, idenya itu langsung kayak
random aja, oh ini pasti ini bagus, atau emang udah terkonsep dari awal gitu? Sebenarnya kita random aja sesuai dengan imajinasi seperti itu. Imajinasi. Iya. Tapi ini ya banyak WP-nya ya akhirnya ya. Iya betul. Kalau lagi malas konten tuh biasanya ngapain aja biar moodnya balik? Ketika malas konten ya, jadi kita kembali ke pertanian sih. Jadi di kebun ya, secara langsung ya saya tuh kayak ya udah kayak bikin konten, ide konten. Pokoknya mood pokoknya harus dimutin gitu. Karena ini ya udah terlanjur masuk ya. Udah terlanjur masuk di Nanti dunia kalau konten, gitu. algoritmanya nggak terus kan nanti bikin viewsnya turun. Iya betul. Oke, kan kita nih udah ngobrol nih tentang dunia kreator. Mas Adi juga berpengalaman banget. Kalau kita kasih sesi tanya jawab gitu, boleh nggak? Boleh banget. Boleh banget. Jadi nanti itu pertanyaannya cuma 2. Terus hal pertama apa yang dipikirkan gitu loh kalau ngedenger itu. Oke, siap. Kita mulai ya. Oke. TikTok atau Instagram? Oke, Strawberry Garden. Hah? Sorry. Kan Oke. Pilih salah satu. pilih salah Oke. satu. Iya. TikTok atau Instagram? Instagram sih. Kalau kamera depan atau kamera belakang? Kamera belakang. Konten pagi atau malam? Pagi. Suka ngedit sendiri atau dieditin orang lain? Suka ngedit sendiri. Strawberry atau kopi? Strawberry. Konten spontan atau di konsep dulu? Spontan. Followers banyak atau customernya yang banyak? Customer yang loyal dong. Oke. Rebahan atau bikin konten? Bikin konten. Bisnis berjalan pelan atau tapi stabil, atau cepat tapi ribet? Stabil. Iya. Oke. Kan kita udah ngomongin konten kreator. Bikin konten itu kan kita harus punya branding dulu ya. Kan nggak bisa orang itu langsung tahu branding kita. Nah, caranya buat Mas Adit membangun branding itu gimana? Oke, cara memulai personal branding ya. Pertama-tama kita tuh harus confident terlebih dahulu ketika kita ingin personal branding, dan kita harus tahu passion kita di mana. Contohnya ketika saya membuat personal branding, tiap hari kita konten ya. Saya sendiri konten di perkebunan seperti itu. Jadi secara otomatis orang yang nangkep ketika melihat konten kita ya, secara otomatis mereka akan menganggap diri saya itu adalah petani seperti itu. Jadi menyesuaikan dengan konten dan ide kita. Seperti itu. Kalau sekarang kan ini ya, mahasiswa itu banyak banget yang sebenarnya mereka aktif media sosial, Ya, betul. tapi kayak cenderungnya tuh introvert, kayak cuman buat scroll atau buat stalking orang lain gitu. Menurut Mas Adit, penting nggak sih social branding tuh buat mahasiswa sekarang? Atau emang cuman ya nggak punya juga nggak apa-apa gitu? Aslinya di antara penting dan nggak penting ya. Oke, jadi pentingnya gimana? Pentingnya ketika kita itu social branding itu personal branding ya, sorry. Personal branding Sorry. itu akan terjadi apa? Akan terjadi kita akan mendapatkan koneksi yang lebih gitu. Barangkali ketika kita melakukan personal branding ya akan ada orang-orang hebat ya. Contohnya orang yang memiliki followers yang banyak seperti itu melihat konten kita dan ke-trigger dengan konten kita. Setelah itu kita bisa berteman gitu. Dan ketika kita tidak melakukan personal branding ya, itu mungkin kita susah ya dikenal oleh masyarakat luar dan orang-orang luar pun tidak tahu passion kita itu di mana. Jadi tipsnya ketika kita melakukan personal branding itu menyesuaikan dengan tema konten yang kita buat ataupun passion kita. Jadi kita menyalurkan hobi dan kita realisasikan dan kita record ya, kita dokumentasikan dan kita upload di media sosial supaya halayak umum ataupun orang-orang lain itu bisa melihat ya. Seperti itu. Sejujurnya kalau personal brandingnya Mas Adit sama dunia nyata itu banyak bedanya, atau emang oh ya ini aku ini mau di media sosial atau di ini langsung ketemu itu sama aja? Oke, menyesuaikan kepribadian sih. Jadi secara real time ya, ketika saya itu ada di laboratorium ya udah
saya membuat personal branding tentang diri saya ketika saya itu mengkawin silangkan ataupun membuat genetik tanaman-tanaman lain seperti itu di media sosial. Supaya apa? Supaya nanti orang-orang bisa mengenal. Contohnya kemarin ya, saya baru saja membuat genetik antara stroberi dengan bunga mawar, karena saya sendiri tahu ya, kalau misal ya stroberi dan bunga mawar itu masih satu family atau masih satu keluarga ya. Jadi saat itu juga saya mengawin silangkan dan itu berhasil ya. Dan saat itu juga ya saya kenalkan kepada dunia ya. Jadi satu-satunya di dunia cuma ada di Strawdesert Garden saya, dan penemunya juga saya gitu. Jadi itu sudah kita terbitkan secara internasional ya, antara stroberi dan bunga mawar. Dan orang-orang yang ketika ketrigger dengan stroberi dikawin silangkan dengan bunga mawar itu, mereka pada excited ya. Mereka pada berbondong-bondong ke kebun dan mereka bertanya-tanya, stroberi yang rasa mawar itu mana kak? Stroberi yang rasa mawar itu mana? Seperti itu kan. Nah, kalau menurut saya ya, ketika sudah berhasil ya untuk menarik beberapa pelanggan ataupun penonton ya, itu personal branding kita udah benar-benar mantap sih, udah berhasil gitu. Kalau ngomong soal strawberry nih, kalau di kebun kan nggak cuma strawberry lokal ya. Iya betul. Kan itu sama persilangan itu apa aja sih mas? Oke, stroberinya? Stroberinya ya, kita memiliki 80 jenis tanaman stroberi. 80, oh my god. Di antaranya ada stroberi Jepang, Korea, Italia, Belanda dan Perancis, dan itu sendiri kita ambil dari negara asalnya. Oh, jadi kamu langsung terbang ke sana? Iya betul. Gila. Wow. Kita pikirkan ini ya masih strawberry lokal yang kecut-kecut itu. Ya, ternyata udah banyak banget. Nah, awalnya gini ya, ketika banyak sekali masyarakat luar ya yang menganggap jika stroberi itu rasanya itu asam ya. Jadi gimana saya itu brainstorming ya supaya masyarakat tersebut itu bisa memiliki kepercayaan yang tinggi kalau misal stroberi itu bisa manis. Dan saat itu juga ya saya melihat beberapa konten kreator seperti mungkin tahu Siska Kol. Sih tahu. Ya, terus habis itu ada juga food blogger ya, yang dimana mereka itu mencoba ya memakan buah stroberi Jepang dan stroberi Korea, and surprisingly the taste or the flavor lebih sweet gitu. Oh iya. Ya. Dan di situ aku langsung kepikiran ya untuk mencoba menanam ya kalau di Tawangmangu, karena di Tawangmangu sendiri ya banyak sekali masyarakat lokal itu yang menanam stroberi lokal gitu. Dan rasanya itu asam banget ya. Dan orang-orang luar pun ketika datang ke Tawangmangu, ya udah mereka memiliki tingkat kepercayaan mereka terhadap stroberi itu ya udah turun. Ekspektasinya mungkin waduh stroberi rasanya paling ya asam. Iya gitu. gini-gini aja gitu ya. Jadi gimana caranya ya mereka itu dari stigma negatif stroberi itu asam menjadi positif seperti itu. Contohnya saya merealisasikan ya stroberi Jepang dan Korea itu di kebun secara langsung. Dan qadarullah banyak sekali yang excited. Sampai sekarang masih berarti? Iya betul. Mau ikut. mau ke sana. Terus selama buat konten kreator dan bangun personal branding ini, sempet gak sih kayak collab sama konten kreator lain? Itu loh mas yang dari India itu siapa? Oh ya Megami ya. Itu gimana? Kalau itu sebenarnya kemarin tuh iseng-iseng aja ya, ketika dia itu membuat konten ekspektasi antara apa Indonesia sama India itu apa enggak? Bukan. Ekspektasi makanan apa yang kelihatannya enak ketika dicoba itu nggak enak. Oh iya. Kebetulan itu pas itu ngomong tentang stroberi ya. Ketika dia tuh excited dengan stroberi, pas dimakan itu rasanya asam. Ya udah, aku iseng komen. Nyobain di Strawdesert Garden dong kak. Nah awalnya kita saat itu juga masih canggung ya ketika pengen bikin konten itu, dan ternyata ketrigger dan dia langsung datang ke kebun ya untuk mencoba buah stroberi di sini. Dan itu kita membuktikan ya ketika stroberi yang asam itu menjadi manis seperti itu. Dan alhamdulillah ya sekarang banyak sekali customer yang royal ya, who's like repeating order in my garden. It's more than 100 plus ya.
Itu banyak sekali customer itu yang datang ke kebun karena mereka udah loyal ya. Jadi kalau prinsip saya, walaupun sekarang banyak sekali kebun-kebun stroberi ya yang dimana mereka memiliki spot foto yang bagus, menurut saya itu orang-orang tersebut yang datang ke kebun stroberi yang memiliki spot foto yang bagus tersebut, itu mereka hanya FOMO saja karena memang ya udah nyobain stroberinya, udah tahu rasanya, ya udah mereka tidak repeat order lagi. Jadi aku punya komitmen ya, ketika customer datang ke lokasi itu saya memberikan edukasi, terus habis itu saya memberikan pokoknya kepuasan gitu sampai benar-benar loyal ya. Mending customer dikit tapi loyal daripada customer banyak tapi cuman FOMO aja terus nggak datang lagi, seperti itu. Bagus juga nih. Jadi membangun branding itu nggak cuman masalah kita dapat customer ya, tapi harus ya itu benar-benar loyal biar usahanya tuh tetap berlanjut. Ya betul. Terus kalau di sosial media itu susah nggak sih jadi diri sendiri atau gimana? Kalau jadi diri sendiri sebenarnya nggak susah sih. Ya udah kita lost aja. Karena kemarin kan kalian pernah sempat wawancara ya pas itu. Iya, yang ada etika. Beberapa quotes ya. Nilai value kita itu tidak terletak pada validasi orang lain ya. Jadi ya udah apapun yang kita lakukan itu ya udah kita jalanin aja gitu. Oke. Gitu. Terus selama punya bisnis ini, selama jadi content creator, selama bangun personal branding, itu kan pasti beriringan banget ya. Apa sih yang paling berat dihadapin gitu pas waktu tiga-tiganya itu jadi satu? Paling berat gimana? Maksudnya tantangannya atau ada apa masalah yang paling berat gitu yang pernah dialami? Oke, masalah paling berat ketika dialami ya kalau dalam perkontenan ya. Nah, banyak sekali orang awam ya yang mengira stroberi Jepang sama Korea itu adalah buah stroberi yang bisa tumbuh besar terus menerus panjang tahun. Iya. Dan every time itu bakal ada terus untuk stroberinya. Sedangkan ketika kita ngerawat buah stroberi itu emang harus seperti anak sendiri seperti itu. Nah, kenapa? Karena gini, ketika kita terjun di dunia perkebunan ya ataupun pertanian ya, kita harus mengenal ketika kita itu berhadapan dengan makhluk hidup juga kan. Strawberry juga termasuk makhluk hidup seperti itu. Jadi kita harus memberikan kesan-kesan positif terhadap tanaman strawberry supaya nanti mereka itu bakal berbuah menjadi bagus ataupun memberikan feedback bagus kepada kita. Contohnya ketika kita itu memberikan afirmasi positif terhadap tanaman stroberi ya, wah nanti stroberinya harus memiliki buah yang besar nih. Jadi tiap hari kita puji-puji terus dong stroberi ya. Walaupun ada beberapa orang ya yang mengira itu seperti orang gila tuh, orang gila. Tapi itu udah ada researchnya ya, ada studinya ya, yang dimana ada beberapa kampus ya yang ada di luar negeri ya, kampus pertanian tuh. Itu menyandingkan antara dua tanaman, di antaranya tanaman tersebut itu jadi mereka itu diberikan afirmasi positif dan negatif tadi. Tapi untuk cara perawatannya, cara pupuknya itu sama. Ya. Tanaman sama, pupuknya sama, perawatannya sama, tapi yang satunya diberikan afirmasi positif. Contohnya dipuji-puji tiap hari. Terus satunya digunjing ya ataupun di ela-ela itu ya, diberikan kata-kata yang negatif. Nah, boom ya. Untuk hasilnya ya, tanaman yang diberikan afirmasi positif ya ataupun pujian tiap hari itu tanamannya akan tumbuh subur. Ketika tanaman satunya ya, walaupun pupuknya itu sama ya, mereka itu jadi layu. Sama halnya dengan strawberry ya. Jadi sebelum masuk di kebun ya, yang membedakan kebun Strawdis Garden dengan kebun lain ya, kenapa kita harus selektif dalam pemilihan pelanggan dan kita harus memberikan kode etik? Karena alasannya itu, karena ketika ada satu customer ataupun dua customer yang ngomong, waduh strawberry-nya jelek nih, kayak gitu, itu bisa terjadi beneran. Sumpah? Ya terjadi beneran. Wow. Terjadi beneran. Jadi itu adalah struggle saya ataupun kesulitan saya saat menjalani konten ya. Bahkan banyak sekali ya omongan netizen ya yang dimana mereka tuh, aku kemarin kesana tapi tutup.
Terus habis itu aku kemarin ke sana tapi buah stroberinya pada busuk-busuk. Itu adalah struggle saya gitu. Nah, kayak itu karena apa? Karena kita harus selektif dalam pemilihan customer, dan energi spiritual itu ada beneran gitu. Jadi contohnya gini, ketika ada black magic ya, dulu pernah ada. Ya Black ini magic. emang agak nggak make sense gitu ya. Oke, in real life emang nggak make sense. Iya enggak. Cuman pernah terjadi ya, ada beberapa warga yang I think they are jealous with my garden ya. Walaupun gimana ya, walaupun harganya udah mahal, terus habis itu customernya juga ya udah, kita ada slotnya ya, jadi per hari itu paling cuma 10 slot saja kan. Tapi kita nggak mengganggu mereka iri, terus habis itu mereka menggunakan black magic untuk mengguna kebun. Dan surprisingly ya, itu ketika ada customer datang ke sana ya, ini jadi horor ya. Iya nih, tapi nggak apa-apa sih, kayaknya seru banget. Ayo Mas, lanjut. Customer ke sana, awalnya mereka melihat saya, terus habis itu pas customer pertama melihat saya itu ya, itu kan ya udah prepare dulu, ya udah Kak, prepare dulu aja. Iya. Nah, setelah prepare nih, mereka langsung nggak lihat saya. Loh, katanya saya hilang. Loh, masnya tadi di mana ini? Ya udah, kita lanjut aja ke kebun sana gitu. Dan kebun yang dituju itu mesti orang yang istilahnya itu menggunakan saya tadi. Itu yang dituju. Terus habis itu customer yang kedua. Awalnya saya kira customer yang pertama itu pura-pura nggak lihat. Cuman ya, customer kedua, ketiga itu juga bilang katanya saya hilang gitu. Saya nggak ada. Terus habis itu, setelah itu ya saya baca ayat kursi. Terus itu baca doa-doa gitu ya. Iya. Itu langsung saya itu ada, dan customer itu langsung datang. Banyak banget. Jadi apa ya istilahnya kalau di Jawa ini apa namanya? Santet bukan apa? Jumbat jambi. Oh iya, mungkin coba jambi itu. Tahu. Seperti itu. Dan itu ya struggle-nya ketika saya pas malam-malam hari itu kadang ngedenger suara ya, kayak dari telinga itu kayak suara berdenging gitu pas tidur. Jadi kayak ada yang membisiki gitu. Nah, setelah itu ya, pas saya mimpi ya. Pas saya mimpi itu saya melihat kayak satanik gitu, tahu kan? Iya. Yang Pedus, tahu? pedus. Tahu. Pedus satanik ataupun kambing ya. Itu bersama itu beriringan sama orang yang punya kebun tadi. Jadi di situ saya dalam mimpi itu ya, itu baca ayat kursi sama baca ayat-ayat tertentu ya. Dan itu tiba-tiba orangnya itu langsung kayak boom gitu, kayak langsung hilang. hancur gitu. Hancur. Iya, kayak hancur gitu. Dan tiba-tiba ya di atap rumah itu ada suara kayak ledakan gitu. Nah, itu yang dengar pun juga tetangga ya itu. Terus habis itu ya udah. Setelah itu ya udah stabil lagi seperti itu. Udah sampai sekarang. Udah sampai sekarang. Terus Jadi, itu iya. Seberapa lama Mas merasa kayak ada kayak gitu, janggal-janggal kayak gitu loh? Janggal-janggal. Itu pas 2025 kemarin ya. Oh, baru-baru ini berarti? Baru-baru ini. Tapi Ya untuk sekarang qadarullah udah nggak ada hal-hal Jangan seperti lagi itu. sih. Mungkin ada beberapa orang yang nggak percaya. Cuman kalau misal mereka itu sudah istilahnya itu udah Ngalamin sendiri. Betul, ngalamin sendiri, pasti mereka baru percaya seperti itu. Kalau buat video, buat snap di Instagram itu ada nggak sih haters yang buzzer atau yang ini loh stroberinya tuh jelek, ini gini itu nggak? Ada beberapa dari kebun sebelah ya. Contohnya baru aja kemarin ketika saya itu live ya, itu mereka tuh tidak research terlebih dahulu ketika mereka itu pengen memberikan kesan negatif terhadap kebun ya. Dan kembali lagi ya, saya sudah memiliki beberapa customer yang loyal, dan itu yang istilahnya itu mereka tuh juga sering nonton live saya gitu. Dan customer yang loyal, untungnya mereka itu juga melihat story saya di IG ya. Kalau misal kemarinnya itu tutup ya, terus tiba-tiba langsung ada yang komen gini, aku kemarin ke situ busuk semua, nggak ada yang merah sama sekali. Oh iya. Ketika seperti itu, ya udah aku jawab, Kak, kemarin untuk kebunnya itu tutup. Jadi kalau misal kakaknya dari buzzer
dari kebun sebelah ya, minimal research terlebih dahulu. Seperti itu, dan netizen itu langsung ngamuk beronta-onta kepada dia dan dihujat sampai tutup akun gitu. Berarti itu sebenarnya kalau masalah haters terus tantangan-tantangan berkebun itu lebih banyak dari orang sekitar ya, Orang sekitar daripada orang-orang luar gitu loh. Istilahnya mereka tuh masih itu ya, istilahnya tuh crab mentality. Jadi mereka itu ketika melihat orang lain lebih sukses dari dia, itu dia merasa tersaingi seperti itu. Itu tapi orang-orang yang kayak gitu tuh biasanya Mas Adit atau seumuran atau emang lebih tua atau lebih Kalau kebanyakan lebih ke boomers ya. Jadi udah lebih tua dari saya. Kalau untuk Pantes. Gen Z ya itu ya udah ya udah biasa kan aja gitu. karena kita mikirnya kan kalau rezeki itu udah diatur masing-masing. Iya betul. Dan Gen Z itu kan kaya raya. Terus pernah nggak sih kepikiran, kan itu banyak banget ya tantangannya, kepikiran nggak buat ya udahlah, apa tutup aja, apa kontennya nggak usah dilanjutin gitu, pernah mikir gitu nggak? Kalau seperti itu tidak mikir sih, tidak sampai mikir ya. Jadi apapun yang kita suka ya udah kita kontenin dan ya udah kita jalanin aja seperti itu. Terus target terbesar Mas Adit buat Strawberries Garden itu kedepannya apa nih? Oke, jadi saya ingin ngembangin lagi ya ratusan jenis ya, bahkan saya ingin mencoba secara internasional ya. Jadi pengen mengembangkan Strawberries Garden itu secara internasional. Jadi pengen buka cabang juga di Jogja, Semarang ataupun di Singapura ya, karena kita udah ada planning itu. Iya. Dan caranya gimana ketika orang-orang berpikir ya, ketika tanaman strawberry itu ditanamnya itu cuma di daerah dingin, tapi ketika kita nanam di daerah perkotaan itu bisa dengan cara apa? Dengan cara melakukan research dan melakukan metode pertanian keberlanjutan, teknologi pertanian keberlanjutan. Contohnya ketika di kota ya, perkotaan itu strawberry itu butuh yang namanya itu gas CO2 ya, ataupun semua tanaman ya itu butuh gas CO2 untuk apa? Untuk bernafas. Terus habis itu untuk strawberry sendiri itu nanti bisa ditanam di salah satu ruangan ya. Jadi di dalamnya itu dikasih AC. Fungsinya untuk apa? Ya, serius. Dikasih AC supaya apa? Supaya nanti kita bisa mengendalikan iklim yang ada di ruangan tersebut. Dan nanti ada lampu UV itu untuk apa itu namanya? Untuk fotosintesis ya. Seperti itu. Dan masih banyak lagi ya, humidifier untuk membuat kabut buatan seperti itu. Jadi kalau kita ini eksperimen bawa tanaman strawberry di sini tuh bisa ini. Iya, bisa. Bisa banget. Terus selama jadi mahasiswa, apalagi kan ini semester akhir ya, banyak banget yang harus diselesaikan kayak skripsi gitu. Biasanya bagi waktunya tuh gimana? Oke, untuk membagi waktunya sendiri kita membuat to-do list ya. To-do list tahu? Nggak tahu. Apa yang Oke, jadi kita bikin list ya. Bikin list apa yang harus kita lakukan saat Sekarang. itu. Ya. Dan kita harus sebenarnya ada aplikasi sih, ada beberapa aplikasi ya. Jadi aplikasi tersebut itu namanya Forest ya. Jadi ketika kita download ataupun mengunduh aplikasi Forest tersebut, ketika kita fokus ya apa yang harus kita kerjakan saat itu. Contohnya ketika belajar bertani, itu nanti kita kasih waktu ya. Waktunya itu maksimal tuh 3 jam ya. Jadi 3 jam itu nanti kita harus ngapain gitu. Ya udah, kita fokus terus sampai benar-benar waktu yang ada di aplikasi tersebut itu benar-benar habis seperti itu. Jadi upaya saya ya supaya bisa membagi waktu caranya seperti itu dan membuat to-do list tadi. Jadi emang udah sekonsisten itu ya. Ya betul. Wow. Iya. Terus gimana sih caranya buat kita itu selalu ya tuh konsisten, pede, dan berani memulai dulu gitu. Untuk sarannya sendiri ya supaya kita itu bisa memulai konsisten dan pede, ya udah kita tadi ya awalnya kita membuat to-do list tadi, terus nanti bisa time blocking ataupun kita harus memberikan waktu ya kepada diri kita. Misal ya ketika kita itu udah benar-benar capek ya, kita harus me time ataupun nanti bisa meditasi. Jadi kita fokus apa yang harus kita kerjakan dan ya udah tidak usah memikirkan hal-hal yang lain gitu. Oke. Terus kalau aku nih sebagai mahasiswa,
mau memulai ya bisnis, terus jadi content creator dan membangun personal branding. Tapi kan takut ya dikomentarin orang lain atau dihujat gitu. Kamu mau bilang apa sama aku sama teman-teman yang mau memulai bisnis tersebut? Oke, buat kalian ya yang pengen memulai untuk melakukan bisnis dan takut terhadap gunjingan orang lain. Gunjingan ya. orang lain. Oke. Jadi caranya gampang sekali ya. Seperti tadi yang saya bilang ya, nilai value kita tidak terletak pada validasi Orang lain. Ya, betul. Jadi ketika kita sudah memegang teguh dengan kata-kata tersebut, kita melakukan apapun itu bakal bisa. Enjoy ya. Oke, enjoy seperti itu. Pokoknya enjoy saja gitu. Santai. Seru banget sih hari ini ngobrolnya ya. Kita benar-benar banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari ngobrol kita hari ini. Banyak cerita yang ternyata tuh relate banget sama kehidupan kita, nggak cuman kayak ini loh katanya, tapi emang bener-bener terjadi gitu loh. Jadi kayak nanti mahasiswa juga bakal berani memulai setelah melihat ini. Untuk Mas Adit, terima kasih ya hari ini mau diajak sharing ceritanya, pengalamannya. Dan semoga Strawberries Garden semakin berkembang dan go internasional pastinya. Amin. Dan buat kalian yang lagi dengerin teman-teman Aswara, jangan takut memulai. Karena meskipun dimulai dari hal kecil, tapi semua yang besar itu dimulai dari sedikit-sedikit, secimit-secimit gitu. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya di podcast Umuka After Class. See you. Terima kasih. Kurang